Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi sebelum nanti Bu Elsa akan juga berikan tanggapan atas apa yang disampaikan Bang Ruli. Pak Benny bagaimana melihatnya? Ini kemudian ada suara Dede setelah 8 tahun kita tidak tahu kemana, tapi Dede akhirnya buka suara dan mengatakan kemudian bahwa apa yang kesaksiannya, apa yang menjadi keterangannya semua hanyalah rekayasa dan merupakan perintah dari Ibtu Rudiana. Pak Benny. Yang pertama saya kembali ke belakang dulu ya, bahwa penyidikan kasus ini kita cermati memang ada kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan secara scientific crime investigation. Inilah yang kemudian ada celah-celah yang sekarang ini menjadi perdebatan. Meskipun sudah ada putusan yang sudah inkrah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elsa, sudah pra peradilan, sudah gerasi, sudah ditolak dan sebagainya. Nah, saat ini di era keterbukaan ini publik sedang mencari kebenaran. Semua bergerak. Semua menyampaikan pernyataan. Yang menjadi masalah adalah ketika pernyataan itu tidak benar dan menyudutkan orang lain, merugikan orang lain, ini kan ada sanksi hukum. Nah, ini menurut kami perlu kehati-hatian, perlu cermat untuk ketika memperoleh informasi sumbernya dari mana harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Dan menurut kami sebaiknya hal ini disampaikan kepada pihak kepolisian untuk bisa didalami, untuk bisa kemudian nanti menjadi bahan. Bukan pihak lain, bukan masyarakat biasa, ataupun juga bukan buka suara di media sosial, begitu Pak Benny? Iya, lebih baik dalam hal ini publik ketika memperoleh saksi atau bukti atau apa, disampaikan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti menjadi bagian dari proses penyelidikan. Kalau tidak kan hanya debat di dunia maya, hanya debat di media. Tetapi untuk polisi tentunya nantinya akan ada tindak lanjut secara cepat. Jadi kontribusi publik menjadi penting dalam konteks ini untuk mempercepat proses. Kemudian yang berikutnya kami juga mencermati bahwa publik dibuat tambah bingung karena banyak pengamat yang selalu memulai statementnya mungkin, seandainya, kalau yang ujungnya nanti kalau kita cermati betul statement itu nggak ada nilainya. Contohnya apa tetapi maksudnya? Sudah membentuk atau memframing. Oke, baik. Contoh, di balik ini ada mafia. Kita semua tahu mafia itu apa sih? Ya. Opini-opini yang membuat simpang siur semuanya. Betul, begitu, levelnya pun. Ini level di daerah seperti itu. Mafia itu tentunya satu jaringan yang terorganisir, kemudian targetnya tertentu dan sebagainya. Dan inilah yang menurut kami di satu sisi di tengah masyarakat sama-sama ingin mencari kebenaran, tapi kiranya juga perlu para pengamat ini sedikit bijak lah dalam hal mengeluarkan statement, analisa dan sebagainya, khususnya lebih bagus yang mengedukasi publik. Baik, dari apa yang disampaikan Pak Benny, saya jadi tertarik untuk kembali bertanya kepada Bang Ruli. Bang Ruli, apakah kemudian Dede ini sempat bercerita, sempat mengatakan terutama tadi pada saat mungkin sebelum konferensi pers tadi kepada Bang Ruli, Bang Oto dan juga semuanya yang ada di sana, apa yang menjadi alasannya kemudian buka suaranya tidak kepada pihak kepolisian, tapi kemudian bercerita kepada Kang Deddy Mulyadi? Ya, memang bahwa Dede ini kita dapat melalui Pak Deddy Mulyadi. Nah, kemudian Pak Deddy Mulyadi menghubungi kami. Kami kan pada waktu ini kan sedang melaporkan Aep dan Dede, gitu. Jadi ini kayak pucuk di cinta ulam tiba gitu loh. Belum kita mancing udah dapat ikannya gitu loh. Nah, jadi apa yang kami lakukan ini kemudian kami proses melalui laporan kami kepada Bareskrim. Kan dilaporkan itu juga belum tentu bersalah, Pak. Tapi kan kita jadi tahu prosesnya seperti apa gitu.
Inilah yang keadaan-keadaan inilah yang kami ingin tahu, ingin kami dapat gitu. Sehingga apakah nanti dalam prosesnya ada misalnya ada kekeliruan hakim atau putusan yang bertentangan, kan kita tahu dari prosesnya karena mereka lah yang pada waktu itu ada dan mereka lah yang pada waktu itu bersaksi gitu. Jadi saya kira teman-teman yang dilaporkan juga nggak usah terlalu gundah karena belum tentu juga dilaporkan bersalah kok. Ya. Tapi daripada kami kemudian membuat framing seperti tadi Pak BD bilang di dunia maya dan lain sebagainya, menurut kami nggak ada gunanya juga gitu. Saya sepakat gitu bahwa ya kami salurkan melalui jalur yang ada, yaitu ya kami laporkan saya ke kepolisian supaya ditindaklanjuti. Baik. Dan supaya jelas masalahnya gitu loh. Ya. Bang, Jadi ya intinya apa namanya pernyataan Dede ini tadi disampaikan bahwa dia melakukan ini atas kesadaran sendiri. oke. Setelah dia apa namanya bersepakat dengan keluarganya. Baik. Mbak, Kemudian dia datang ke Kang Dedi Ya. untuk membuat pernyataan itu. Begitu. Bang Ruli juga apakah mendapatkan cerita, apakah Dede sempat memberikan informasi kenapa kemudian baru berceritanya sekarang, bukan tahun-tahun lalu? Apakah karena memang kasus ini saat ini kemudian melejit kembali, atau memang karena murni dikejar perasaan bersalah terhantui karena ia memberikan kesaksian palsu? Apakah dia bercerita? Ya, menurut dia selama ini 8 tahun nggak ada masalah kok, dia kerja, dia lain sebagainya gitu. Dan dia tahu ini ketika berita ini viral 3 bulan yang lalu. Sejak itulah dia kemudian terpikir gitu bahwa dia merasa bersalah kepada 7 terpidana dan kemudian dia bersepakat dengan keluarganya dan ingin mengakui kesalahan karena dia merasa bersalah gitu. Itu Baik. intinya. Baik, Bu Elsa silakan diberikan tanggapan, termasuk tadi Bang Ruli katakan jangan katakan asumsi yang menyesatkan, terutama mengenai kasus ini. Ada yang menunggangi, silakan Bu Elsa. Ya, saya melihat pemberitaan ya di medsos ya, Pak TikTok, Facebook maupun Instagram dan yang lain-lain, itu memang beritanya hoax dan menyesatkan. Memang udah sesat. Kan sangat sesatnya kenapa? Masa korban sekarang seolah-olah menjadi seorang kriminal gitu Baik, ya. korban di sini Ibtu Rudiana kami perjelas Mbak. begitu. Oke. Iya, dan bukan itu aja. Kayak saya juga pegang pasren, kafi, dan sampai di demo sampai 100 orang bilangnya salawatan, terus pakai spanduk-spanduk. Terima kasih Kang Dedi segala kayak gitu-gitu. Kalau salawatan kan di rumah, tapi bukan malam-malam jam 9 malam. Jadi menjadikan penekanan psikologi kepada saksi-saksi kunci ini. Nah karena itu, dan saya lihat satu-satu lepas saksi-saksi itu. Lingga, Dede, tapi masih ada saksi lain yang kita juga akan amankan juga. Karena saya nggak tahu gimana caranya sampai mereka kok tiba-tiba mencabut dan risikonya sangat tinggi. Itu kan kena pasal 242 KUHP. Baik, Bu Elsa. Ancaman hukumannya 7 tahun itu. Bu Elsa katakan saksi-saksi banyak yang lepas, Lingga, kemudian juga ini Dede. Ya kan baru-baru ini yang betul, kita kalau tadi cerita dari Bang Ruli adalah Dede yang mengatakan adalah ya memang merasa bersalah ketika mendengar kasus ini kemudian mencuat kembali. Ya, itu alasannya boleh-boleh saja, cuman dia mengatakan tidak tahu dan dia dikatakan ada penyiksaan dari Pak Rudiana klien saya, terus ada juga bahwa Rudiana yang menyuruh itu bisa hal-hal itu bisa silakan dibuktikan nantinya. Dan juga kan kita juga baru lihat kan laporannya kan masih Bareskrim. Di Bareskrim kan ada proses paling cepat 1 minggu untuk dianalisa, ya kan, belum ada laporan LP-nya dan sebagainya. Dan kita apakah ini dilimpahkan di Propam, apakah di Polda, apa dipegang Bareskrim atau di Polres, kita kan belum tahu. Ya. Dan tujuannya ya sebagai lawyer rekan saya ya sah-sah aja untuk melakukan itu, tetapi
Yang sekarang sudah ada itu framing yang mana sangat menyudutkan kepada klien saya yang benar-benar seorang korban yang harusnya orang punya empati pada korban. Baik, nanti Bang Ruli silakan berikan tanggapan. Tadi Bu Elsa sudah katakan bahwa sebenarnya saat ini juga Ibtu Rudiana sebagai seorang korban kehilangan anaknya dalam kasus ini malah di-framing negatif oleh masyarakat ataupun juga oleh pemberitaan-pemberitaan yang ada selama ini simpang siur termasuk di media sosial. Tapi nanti Bang Ruli kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.